Oh tadi saya lupa ngasih tahu. Memang dia nggak bahaya dan nggak beracun. Cuman efeknya biasanya memang ada gangguan disfungsi ereksi gitu lah. What the fuck? What the Itu fuck? sekitar Guys, balik lagi bersama gue Ray di channel gue Ray and Bo How. Hari ini gue rencananya mau buat vlog itu sama Lucky Hakim. Posisi rumah sebelah kanan gue. Jadi nanti rencananya gue pengen tanya dengan Lucky Hakim itu anjing apaan aja yang dia pelihara. Tapi yang beberapa yang gue lihat itu misalnya ada yang dia pelihara itu sekitar 5 jenis anjing, sorry. Itu ada Kangal, Alabay, terus Golden Collie, Shih Tzu, bukan Shih Tzu, sorry, Chihuahua. Tapi nanti untuk lengkapnya kita langsung cek aja guys ya, oke? Jadi stay tune, oke? Oke guys, balik lagi bersama gua. Hari ini tadi kita udah nunggu ketemu dengan Om Lucky Hakim. Halo. Dengan anjingnya satu Kangal Om ya. Kangal, jenis Kangal, jenis Alabay, Border Collie. Dan ada satu lagi si kecil, si Ya. Chihuahua. Ya. Kalau yang ini namanya Thor ya Om ya. Thor betul. Kalau yang ini namanya Bear. Bear. Iya, yang bawahnya Bear. Oh oke. Terus kalau ini dia diperkirain usianya berapa Om? Dia hampir 1,5 tahun. Dia udah sekitar 15-16 bulan lah. Oh oke. 16 Oh bulan. waktu itu ngangkat pertama kali dari mana? Maksudnya Dari Dogzilla. Dogzilla, Om Rifa. Iya betul Om Rifa. Oh oke. Oh berarti dia pertama kali beli dari itu. Oh ya, umur berapa waktu itu Om pertama kali ngangkat? Datang ke rumah umur 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Tapi itu udah lumayan tinggi juga semana waktu 7. Udah tinggi, tapi nggak setinggi ini. Tapi dia masih rada Semok ya. slim. Oh, kurus, ada Iya, kurus iya dikit. rada slim itu. Bukan slim ya, bingung saya. Lebih kecil sebenarnya. Proporsional lah Ya, lebih maksudnya. iya, proporsional gitu. Kepalanya nggak segede ini. Nah, kalau si Bear ini dari Dogzilla juga. Dulu saya ngambil dia itu masih bisa saya gendong. Segini. Itu umur 3 bulan. Oh, jauh lebih muda yang ini ya. Ya, ini sekarang umur 8 bulan. Oh, Ini 8 bulan umurnya. 8 bulan. Oh iya, kalau itu biasanya kasih makannya apa Om? Dog food sih, utamanya dog food, sehari-harinya dog food. Tapi seminggu bisa 3 kali, 4 kali saya kasih daging sapi. Itu buat treat atau emang Enggak, makan. Pangan juga. Makanya juga. sampai 1 hari itu bisa saya kasih 5 kilo Mentah itu. mentah. Saya kasih 5 kilo daging sapi atau 5 kilo daging ayam. Bahkan saya kadang suka nyoba, saya kasih dia makan ayam sampai dia selesai makan. Ternyata dia makan sekitar 4 ekor ayam. 4 ekor ayam utuh. Satu-satu nih 4 ekor ayam, itu 4 ekor ayam. 4 ekor guys. Saya pernah kasih daging kambing, kepala kambing, badan kambing, semua kambing itu kambing kecil habis juga, sama tulang-tulang palanya, Habis kepalanya juga. habis semua, giginya semua habis semua. Itu Mentah. range spot mentah. Mentah, saya kasih dagingnya mentah. Saya nggak pernah kasih daging matang. Oke. Tapi itu posisinya mentahnya posisi mentah gitu atau mentah udah dikit diolah atau gimana? Mentah. Mentah langsung. Jadi ayam itu saya habis dipotong, kan motong ayam sendiri, Iya. potong cabut bulu kasih. Jadi dia makan ini, saya kasih daging mentah benar-benar habis dipotong, saya kasih. Saya ayamnya motong sendiri. Dia pernah makan 4 ekor ayam. Ini 4 ekor ayam habis gitu, sama tulang-tulangnya, bahkan nggak dipotong-potong. Berarti nggak masuk ke kulkas gitu ya? Maksudnya langsung. Terus kalau daging sapi, ya masuk kulkas dulu. Itu misalnya 3 kilo gitu daging. Jadi dia ini makan sama tulang-tulang ya. Kan kadang-kadang orang pada takut, emang nggak apa-apa. Ber. Kalau ini kan termasuk energinya termasuk paling besar ini berarti ya. Iya. Kalau itu biasanya dibawa lari nggak Om? Atau nggak maksudnya at least maksudnya dia buat Olahraganya, lepas, iya. ya, lepas Iya. energinya. Saya bawa jalan sih. Tapi sekarang udah mau mulai bisa lari nih, karena kan mungkin boleh lari ya setelah setahun setengah lah. Oh, ada ininya juga berarti Iya, ya? karena dia jenis besar. Ah, Kalau tulang-tulangnya belum kuat, terus kita paksa lari kan kita khawatir misalnya kayak nanti ada entah tulang bengkok lah atau apa gitu. Jadi belakangnya kemungkinan ya mendingan saya bawa jalan aja. Jalan juga sekitar 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo.
Kalau ini kan udah umurnya udah 2 tahun. Kalau si Border Collie. Tapi ini secara fit dia agak mirip sama Saint Bernard ya, Om? Iya, cuman Saint Bernard lebih apa ya? Ya mirip sih, benar-benar mirip. Apa karena dia bulunya lebih banyak kalau Saint Saint Bernard Bernard? tuh lebih Mantap turun deh. ini mulutnya. Oh, apa iya ininya, rahangnya ya? Iya. Oh. Terus, tapi kalau secara cuaca mereka sama-sama kuat di tropis. Ini tropis kuat ya? Ini lebih kuat di tropis dibandingin si Alabay, karena Alabay itu lebih banyak, lebih dingin. Oh. Jadi dia kalau lagi panas-panasnya Cibubur ini, dia sampai kadang-kadang pengen nyebur ke kolam. Terus dia suka diem gitu, udah males dia apa-apain, diem gitu. Nah kalau dia masih santai. Cuman kan tadinya bulunya kan tebel tuh, Iya. ketika di Bandung. Dia kayaknya dia mengubah, di Bandung kan dulu di Lembang tuh dingin kan. Iya. Dia udah ngubah bulu, jadi bulu-bulu halusnya kayaknya udah lepas deh. Lepas semua ininya di dalam Di dalamnya udah lepas. Iya. Tapi dibandingin sama Alaskan Malamut lebih tahan ini panas ya. Kalau secara ini panas dia lebih Iya, kuat. Lebih kuat. Malamut karena bisa nggak kuat tuh, bisa stroke kali. Iya. Kalau dia nggak. Saya pernah sih waktu itu ada beberapa bulan yang lalu ya, atau tahun lalu tuh yang memang sangat panas Indonesia tuh. Oh, iya. Saya lupa tuh. Yang anomali cuaca ya. Ih, itu parah banget. Itu saya semprot-semprotin semua. Saya semprot-semprotin. Ya bisa dilihat kan sama anak kecil tuh. Dia friendly. Iya. Mau naik bubuk nggak? Nggak mau naik bubuk. Lah ya. Ya. Jadi dia ini saya ambil dari Doxila dua-duanya. Kalau ini dari Surabaya. Itu packing tak? Kirim. Dikirim dari Surabaya. Ada kayak apa pengantar khusus anjing. Dia punya layanannya. Oh, dari mereka mau menyediakan layanan itu juga. Iya, iya. Oke. Saya ambil dia waktu masih umur 2 bulan, jadi masih kecil. 12,5. Kalau ini ambil udah 8 bulan. Jadi ini saya satuin satu kandang supaya satu kandang. Mereka ini satu kandang. Nggak masalah tuh. Sejauh ini masih nggak ada masalah. Tapi saya terus observasi terus, ketika nanti udah mulai berantem saya akan pisahin. Soalnya saya pengen punya 2 anjing. Kenapa? dia bukan takut feedback. Jadi sejauh ini masih baik-baik aja dan hidup rukun, tapi tetap diawasi karena ini kan 2 jantan, ini 1 betina, dan mungkin sebentar lagi dia akan loop. Nah, saya akan lihat nih, ketika dia loop, apa yang terjadi di antara 2 jantan ini? Apakah mereka akan bersiteru atau tetap akur? Kalau sampai mereka berantem ya akan saya pisahin. Tapi kalau secara dominan Yang si Kangal ini, karena selain umurnya lebih tua, dia bedanya kan hampir setahun lah. Hampir setahun ya. Jauh juga berarti jaraknya. Hampir setahun ya jaraknya. Jadi memang dia ini baru mau mulai, si Bear ini baru mau mulai matang seksual kayak udahlah kadang puber. Sementara kalau yang ini saya rasa dia udah bisa kawin ini. Oh iya. Tahun udah bisa kawin. Berarti posisinya itu Kak Lucky bakal bukan breeding, maksudnya akan kasih turunan. Iya, saya cuma lagi bingung soalnya kan anjing Alabay ini kan sangat jarang di Indonesia. Ada, tapi jarang sekali. Terhitung. Iya. Saya yakin nggak lebih dari 100 ekor deh kayaknya. Se-Indonesia deh. Saya yakin ya, karena saya hampir nggak pernah ketemu kennelnya. Iya. Kecuali di Doxila. Mungkin ada kennelnya tapi saya nggak tahu. Tapi setahu saya cuma ada di Doxila yang paling ini. Oke, di Doxila saya udah tahu anaknya berapa kan, nggak lebih dari 20 anaknya. Nggak lebih dari 20. Dan itu baru angkatan pertama. Dan tahun ini dia nggak ngeluarin lagi nih. Oke. Dari tempat lain, ya let's say 100 lah. Kalau ada malah saya pengen ketemu karena saya pengen dapat darah baru kan gitu loh kalau ada. Oh, crossingannya. Ya, kecuali kalau impor ya ada lah, kalau impor kan bisa. Kangal juga sama. Setahu saya malah nggak ada kangal di Indonesia kecuali Doxila. Saya pernah lihat saya pernah dengar katanya ada orang bawa kangal, tapi saya yakin jangan-jangan itu juga anakannya dari Doxila. Saya nggak tahu. Ya mungkin ada tapi tersembunyi 1-2 ya ada lah. Masih 10, 20, tapi nggak lebih dari 100 lah saya yakin. Iya. Karena juga buat mengirim mungkin agak susah juga kali Om. Peminatnya juga nggak terlalu banyak di Indonesia karena dia besar sekali kan. Dan yang banyak orang nggak tahu itu adalah gigitannya dia itu terkuat di antara para anjing. Oh, dia. Pitbull kan 230, 240. Iya. Rottweiler di atasnya. Iya. Harimau itu cuma 700 loh. 700. Ini 735. Oh, lebih besar. Dia di bawahnya dia di bawahnya singa. Harimau lebih tinggi. Harimau 1000. Dia di bawahnya singa. Oke. Dia berarti kategorinya bisa dibilang kayak gua anjing penjaga lah ya. Bukan enggak juga ya. Dia penjaga ternak sih sebenarnya.
Jatuhnya kayak buat jaga ternak ya. Iya. Di sananya itu Iya. orang dilepas gitu, ngejagain kambing-kambing sama, Kayak anjing gembala lah model kurang lebih. tapi dia tidak menggembala. Iya, hanya sebagai penjaga Iya. teritori doang. Iya. Tadi aku sempat dengar, berarti dia termasuk teritorial kalau di rumah ya? Iya, teritorial. Teritorialnya ya pertama kandang utama, Iya. kedua ya pagar Garis sih. luarnya. Iya. Oke guys, sekarang ini lagi persiapan. Jadi di belakang kita ini lagi ada persiapan buat tug of war yang kayak adu panco. Jadi si anjing dengan orang itu nanti diadu kira-kira siapa yang menang. Nah diadunya itu juga dengan anjingnya yang notabene size-nya tadi gede. Mungkin nanti ada footage-nya itu dia setinggi Lucky Hakim pas. Dalam artian dia tinggi, besar dan kuat. Oke, ini YouTuber juga nanti ada deskripsinya di bawah ya guys, sama namanya. Oke, stay tune. Kayaknya mereka sakit sih Om. Iya. Jadi mereka nolak untuk narik.